Setiap 8 detik, satu orang di dunia ini jatuh dalam kemiskinan ekstrim. Peluang tersembunyi di tengah ketidakpastian ini. Dan ada 10 perbuatan sederhana yang bisa kamu lakukan sekarang untuk membuka aliran rezeki melimpah. Buktikan sendiri. Steve Jobs berkata, satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Jika sekarang kamu sedang berada di persimpangan jalan, merasa rezeki seolah menjauh, atau mungkin kamu sedang berjuang keras namun hasilnya belum sesuai harapan. Coba renungkan sejenak. Apa sebenarnya yang kamu cari dalam hidup ini? Hanya sekadar tumpukan materi atau sesuatu yang lebih dalam? Sebuah ketenangan hati, kebahagiaan yang hakiki, dan keberkahan dalam setiap rezeki yang kamu terima? Seringkali kita terpaku pada hasil akhir, pada angka-angka di rekening bank, hingga melupakan proses dan prinsip-prinsip yang sebenarnya menarik rezeki itu datang. Kita bertanya-tanya, mengapa pintu rezeki orang lain terbuka lebar, sementara pintu rezeki saya terasa sulit sekali digedor? Hari ini, mari kita melakukan sebuah perjalanan refleksi, bukan tentang trik instan atau cara cepat kaya, tapi tentang 10 perbuatan mendasar yang memiliki kekuatan luar biasa untuk melancarkan aliran rezeki dalam hidup kamu. Ini bukan sekedar teori, tapi prinsip-prinsip universal yang telah terbukti kebenarannya dari waktu ke waktu. Dan sekarang, mari kita telaah satu persatu. Yang pertama, bersyukur atas segala nikmat sekecil apapun. Coba kamu ingat-ingat hari ini saja. Berapa banyak hal baik yang sudah kamu terima? Matahari yang terbit, udara yang kamu hirup, kesehatan yang masih kamu rasakan, makanan di meja makan, bahkan senyuman dari orang terdekat. Seringkali kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki, sehingga lupa mensyukuri nikmat yang sudah ada. So, pahamilah, rasa syukur adalah kunci pembuka pintu rezeki yang pertama. Ketika kamu mampu melihat dan menghargai setiap berkah, sekecil apapun itu, semesta akan merespon dengan memberikanmu lebih banyak lagi. Contoh sederhananya, ketika kamu menerima bonus kecil dari pekerjaanmu, mungkin jumlahnya tidak seberapa, tapi cobalah untuk bersyukur. Ucapkan terima kasih dalam hati, rasakan kebahagiaannya, dan percayalah, energi positif dari rasa syukur ini akan menarik hal-hal baik lainnya ke dalam hidupmu. Yang kedua, jujur dan amanah dalam setiap tindakan. Integritas adalah fondasi utama dalam membangun rezeki yang melimpah. Ketika kamu jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah dalam menjalankan tanggung jawab, maka kepercayaan akan datang kepadamu. Kepercayaan inilah yang akan membuka pintu-pintu kesempatan baik dalam pekerjaan, bisnis, maupun hubungan sosial. Misalnya, jika kamu seorang pedagang, meskipun ada kesempatan untuk menaikkan harga secara tidak wajar kepada pelanggan yang kurang informasi, kamu memilih untuk tetap jujur dengan harga yang sebenarnya. Kejujuran ini memang tidak memberikan keuntungan besar dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang, pelanggan akan percaya padamu dan kembali lagi. Bahkan merekomendasikan kepada orang lain. So, rezeki yang kamu dapatkan akan terasa lebih tenang dan berkah. Yang ketiga, gemar bersedekah dan berbagi dengan sesama. Ini mungkin terdengar paradok. Bagaimana mungkin dengan memberi rezeki kita justru bertambah? Namun inilah hukum alam yang berlaku. Sedekah bukan hanya tentang materi, tapi juga tentang berbagi waktu, tenaga, ilmu, dan perhatian kepada orang lain yang membutuhkan. Ketika kamu memberi dengan tulus, kamu sedang membuka aliran rezeki dari arah yang tidak terduga. Hati yang ringan karena berbagi akan menarik energi positif dan melipat gandakan apa yang kamu miliki. Misalnya, jika kamu melihat seorang pengemis di jalan, meskipun uangmu pas-pasan, kamu tetap menyisihkan sedikit untuk memberinya. Atau kamu memiliki keahlian tertentu dan kamu bersedia meluangkan waktu untuk mengajarkan kepada orang lain secara gratis. Tindakan-tindakan kecil ini, jika dilakukan dengan hati yang ikhlas, akan membawa keberkahan dalam hidupmu. Perbuatan keempat,
menjaga silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan. Hubungan baik dengan keluarga, teman, dan kolega adalah salah satu kunci kelancaran rezeki. Ketika kamu menjaga silaturahmi, kamu sedang membangun jaringan dukungan yang kuat. Di saat kamu mengalami kesulitan, akan ada orang-orang yang siap membantu. Di saat kamu memiliki ide atau peluang, akan ada orang-orang yang bisa diajak bekerja sama. So, meskipun kamu sibuk, usahakan untuk tetap menghubungi orang tuamu, saudara-saudaramu, atau teman-teman lamamu. Sekedar menanyakan kabar atau berbagi cerita akan mempererat ikatan batin. Siapa tahu dari obrolan santai itu muncul ide bisnis baru atau informasi penting yang bisa membuka pintu rezekimu. Yang kelima, berusaha dan bekerja keras dengan sungguh-sungguh. Rezeki tidak akan datang dengan sendirinya tanpa adanya usaha. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah dirinya sendiri. Oleh karena itu, berikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan dan usaha yang kamu lakukan. Tekun, disiplin, dan pantang menyerah adalah kunci untuk meraih kesuksesan dan kelancaran rezeki. Jika kamu seorang karyawan, meskipun pekerjaanmu terasa monoton, kamu tetap berusaha untuk memberikan hasil yang terbaik. Kamu datang tepat waktu, bekerja lebih fokus, dan selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuanmu. Sikap profesional dan dedikasi ini akan dilihat oleh atasanmu, dan bukan tidak mungkin akan ada promosi atau kesempatan yang lebih baik selalu menantimu. Yang keenam, berdoa dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah berusaha dengan maksimal, jangan lupa untuk menyerahkan segala hasilnya kepada Tuhan. Doa adalah senjata orang mukmin. Mintalah kelancaran rezeki, keberkahan dalam usaha, dan petunjuk jalan yang lurus. Tawakal adalah sikap berserah diri setelah berusaha. Yakinlah bahwa Tuhan Maha mengetahui apa yang terbaik untukmu. Setiap selesai pekerjaan atau sebelum memulai aktivitas, luangkan waktu sejenak untuk berdoa. Sampaikan segala harapan dan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Setelah itu, tetaplah berusaha dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan usaha dan ketetapanmu. Yang ketujuh, menjaga kesehatan fisik dan mental. Kesehatan adalah rezeki yang tak ternilai harganya. Bagaimana mungkin kamu bisa menikmati rezeki yang melimpah jika tubuhmu sakit-sakitan atau pikiranmu terbebani? Oleh karena itu, jaga kesehatan fisikmu dengan berolahraga teratur, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Jaga juga kesehatan mentalmu dengan pikiran positif, menghindari stres, dan mencari solusi untuk setiap masalah. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk berolahraga ringan. Hindari makanan cepat saji dan perbanyak konsumsi buah dan sayuran. Tidur yang cukup selama 7-8 jam sehari. Jika kamu merasa stres atau tertekan, cobalah untuk meditasi, melakukan hobi yang kamu sukai, atau berbicara dengan orang yang kamu percaya. Yang kedelapan, belajar dan mengembangkan diri secara kontinu. Dunia terus berubah, dan pengetahuan adalah kunci untuk tetap relevan dan berdaya saing. Jangan pernah berhenti belajar. Tingkatkan keterampilanmu, perluas wawasanmu, dan ikuti perkembangan zaman. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni, kamu akan memiliki lebih banyak peluang untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik. Manfaatkan waktu luangmu untuk membaca buku, mengikuti kursus online, atau menghadiri seminar yang relevan dengan bidang yang kamu geluti. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyamanmu, karena setiap ilmu dan pengalaman baru akan menambah nilai dirimu. Yang kesembilan, berpikir positif dan menghindari pikiran negatif. Pikiran adalah energi. Pikiran positif akan menarik energi positif, dan sebaliknya. Jika kamu selalu berpikir negatif, merasa tidak beruntung, atau meragukan kemampuan dirimu, maka energi negatif ini akan menghambat aliran rezeki dalam hidupmu. Berusahalah untuk selalu berpikir positif, fokus pada solusi, bukan masalah, dan yakini bahwa kamu pantas untuk mendapatkan rezeki yang melimpah. Ketika menghadapi tantangan atau kegagalan, jangan langsung menyalahkan diri sendiri atau menyerah. Cobalah untuk melihat sisi positifnya, ambil pelajaran dari pengalaman tersebut, dan bangkit kembali dengan semangat yang baru. Latih dirimu untuk selalu melihat peluang dalam setiap kesulitan.
Yang ke-10, menghormati orang tua dan mendoakannya. Restu orang tua adalah salah satu kunci keberkahan dalam hidup. Hormati mereka, sayangi mereka, dan penuhi kebutuhan mereka selagi kamu mampu. Jangan pernah menyakiti hati mereka dengan perkataan atau perbuatanmu. Selain itu, jangan pernah lelah untuk mendoakan kebaikan dan kesehatan mereka. Doa anak yang saleh akan sampai kepada orang tuanya dan membuka pintu-pintu rezeki bagi keduanya. So, luangkan waktu untuk mengunjungi orang tuamu secara rutin. Dengarkan cerita mereka, bantu mereka dalam kesulitan, dan tunjukkan rasa sayangmu. Jangan lupa untuk selalu mendoakan mereka setelah sholat atau di waktu-waktu mustajab lainnya. Sekarang, kamu telah mendengar 10 perbuatan ini. 10 perbuatan yang mampu melancarkan rezeki. Tapi, mari kita berhenti sejenak. Di tengah kehidupan yang serba cepat ini, di mana persaingan terasa semakin ketat dan ketidakpastian menghantui, pernahkah kamu benar-benar merenungkan di mana posisimu saat ini? Mungkin kamu sedang merasakan dampak dari situasi ekonomi yang tak menentu. Mungkin kamu melihat teman-temanmu meraih pencapaian yang gemilang, sementara kamu masih bergelut dengan tantangan. Atau mungkin di balik senyummu sehari-hari tersimpan kekhawatiran tentang masa depan finansialmu. Itu wajar, kawan. Kita semua pernah berada di titik itu. Namun, di tengah kegelisahan itu, coba dengarkan suara hatimu yang paling dalam. Apakah kamu merasa sudah benar-benar memaksimalkan potensi dirimu? Apakah kamu sudah menanam benih-benih kebaikan yang akan berbuah manis di kemudian hari? Ingat kata-kata bijak dari Maya Angelou. Jika kamu tidak menyukai sesuatu, ubahlah. Jika kamu tidak bisa mengubahnya, ubahlah sikapmu. Mungkin saat ini ada hal-hal di luar kendalimu yang mempengaruhi rezekimu. Tapi ada satu hal yang selalu berada dalam kendalimu, yaitu dirimu sendiri. Sikapmu, tindakanmu, dan keyakinanmu. Lihatlah kembali 10 perbuatan tadi. Bukan sekedar daftar ritual yang harus kamu lakukan, tapi lebih kepada cerminan dari kualitas diri yang perlu kamu pupuk. Bersyukur bukan berarti pasrah dengan keadaan, tapi tentang melihat kekuatan di balik setiap kekurangan. Jujur dan amanah bukan hanya soal etika bisnis, tapi tentang membangun fondasi kepercayaan yang tak ternilai harganya. Di era modern ini, di mana informasi tersebar begitu cepat dan persaingan semakin global, integritas dan kebaikan hati justru menjadi pembeda. Ketika banyak orang tergiur dengan jalan pintas dan keuntungan sesaat, kamu bisa memilih jalan yang lebih mulia. Jalan yang membangun rezeki yang bukan hanya melimpah, tetapi juga berkah. Sedekah dan berbagi bukan tentang seberapa banyak yang kamu punya, tetapi tentang seberapa besar kepedulianmu terhadap sesama. Silaturahmi bukan hanya formalitas, tetapi tentang membangun jaringan dukungan yang akan menjadi sandaranmu di kala sulit. Usaha keras bukan soal jam kerja, tapi tentang dedikasi dan semangat pantang menyerah dalam meraih impianmu. Dan yang tak kalah penting, di tengah segala kesibukan dan tekanan hidup, jangan pernah lupakan kekuatan doa dan ketenangan batin. Kesehatan fisik dan mental adalah modal utama untuk menikmati rezeki yang telah kamu usahakan. Belajar dan mengembangkan diri adalah kunci untuk membuka pintu-pintu kesempatan baru. Berpikir positif adalah magnet yang menarik hal-hal baik dalam hidupmu. Dan menghormati orang tua adalah sumber keberkahan yang tak ternilai harganya. So, perjalanan refleksi ini bukan untuk membuatmu merasa bersalah atau tertinggal, tapi ini adalah panggilan lembut untukmu, panggilan untuk melihat ke dalam diri, mengevaluasi setiap tindakan, dan memilih jalan yang selaras dengan prinsip-prinsip rezeki yang hakiki. Ingat, rezeki itu seperti air yang mengalir. Jika alirannya tersumbat oleh pikiran negatif, tindakan tidak jujur, atau hati yang tertutup, maka ia akan sulit datang. Tapi jika kamu membuka diri dengan rasa syukur, kejujuran, kebaikan, dan semangat yang positif, maka aliran rezeki itu akan mengalir deras dan menghampirimu. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri, perbuatan mana yang paling ingin kamu perbaiki dan tingkatkan? Ambil satu langkah kecil hari ini, satu langkah yang akan membawamu lebih dekat pada kehidupan yang berkecukupan, bahagia, dan penuh berkah. Kamu punya potensi itu. Kamu
pantas mendapatkannya. Mulailah sekarang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Tetap semangat dan teruslah berkarya. Sampai jumpa di video berikutnya.